Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 31 Desember 2023. Ibadah pagi, Romawi 1. Libur kantor gereja dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa kantor gereja libur pada tanggal 26 Desember 2023 sampai 3 Januari 2024. Kantor akan buka kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Harap menjadikan perhatian. Romawi 2. Ibadah Tahun Baru. Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 7 WIB. Pembicara Pendeta Suwarto SSI, pengantar bahasa Indonesia dengan tema Melangkah dalam Berkat Allah. Romawi 3. Pemeriksaan keuangan. Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan dan Keuangan atau BP3K GKJ Jebres akan mengadakan pemeriksaan keuangan gereja pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 pukul 10 WIB di GKJ Jebres. Dimohon bendahara gereja dan bendahara komisi dan badan untuk menyiapkan. Laporan program kegiatan tahun 2023 dari komisi atau badan atau tim dikumpulkan di kantor gereja paling lambat tanggal 6 Januari 2024. Romawi 4, persembahan tanggal 24 Desember 2023. Persembahan kotak putih Rp2.064.000. Persembahan kotak merah Rp1.792.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp6.955.000. Perpuluhan Rp1.107.000. Istimewa Rp700.000. Amplop Natal Rp1.317.000. Persembahan kebaktian penyegaran rohani Rp1.248.000. Persembahan ibadah Natal Rp5.977.000. Persembahan baptis dan sidi Rp2.094.000. Persembahan komisi Adi Yoswo Rp600.000. Romawi 5, yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan panggilan ibadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit, berdiri, mari kita bersukacita menyanyikan pujian syukur.
Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur kita bersama di penghujung tahun 2023, mari kita memasuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhan Sang Terang terus memandu kehidupan kita dalam kesetiaannya yang tiada tara. Sang Terang terus memandu kehidupan yang kita jalani. Namun, apakah kita juga selama ini hidup dalam terang Tuhan? Sejenak kita menoleh pada jalan yang telah kita tempuh. Bagaimanapun gelapnya kehidupan, kita terus berjalan bersama Sang Terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengaku dosa-dosa kita, didasari Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan di hadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita nyatakan penyesalan secara bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
Hapuskanlah pelanggaranku menurut kasih setiamu, hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka menjadi tahir. Basuhlah aku, maka menjadi lebih putih dari salju. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Hanya Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbingkan hidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat tentang diri, karena belas kasihnya yang tidak terbatas, ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Terimalah berita sukacita dari 1 Korintus 6 ayat 20 demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, tidak terasa kami sudah berada di penghujung tahun 2023. Bentar lagi Tuhan, kami hendak menapaki tahun 2024. Oleh karenanya kami rindu Tuhan terus menuntun, memandu setiap langkah juang kami sebagai umat-Mu, sebagai pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Ulangan 10 ayat 1 sampai 11. Ulangan 10 ayat 1 sampai dengan 11. Riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Beni-Yakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam penggantikan dia. Dari sana mereka berangkat dari Gugot dan dari Gugot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya.
Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Secara berbalasan. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bacaan kedua terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan,
Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai 14 tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dan Bapa dan aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ada mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Kita telah mengisi 364 hari dengan berbagai aktivitas, kerja, karya, dan banyak hal. Semua itu sudah menjadi kenangan yang kita lewati bersama. Banyak hal yang baik dan yang buruk sekalipun. Tidak sedikit juga pengalaman yang berkesan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk melangkah di tahun 2024. Nah, kita mengingat di awal tahun 2023 sudah diawali dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai doa dan harapan, maka seyogianya di tahun ini kita tutup dengan hal yang sama. Sebab apa? Sebab pengharapan tidak pernah ada matinya. Agar dalam menyambut kembali tahun yang baru, kita bisa mengisi kehidupan dengan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tahun yang baru memang masih menjadi misteri, masih menjadi rahasia. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Maka pertanyaannya dalam kesempatan ibadah tutup tahun hari ini,
apa yang menjadi jaminan baik kita bahwa semuanya baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 121 ayat 1-8 yang merupakan salah satu nyanyian ziarah yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mendaki ke Bukit Sion untuk beribadah di Bait Suci. Bagi bangsa Israel, Gunung Sion adalah simbol penting dalam keagamaan. Tempat Tuhan bertahta. Dan Mazmur ini masih dipakai dalam mengawali sebuah perjalanan untuk mengenang pertolongan penyertaan Tuhan. Bahkan beberapa orang menyebut Mazmur ini ditulis di perkemahan ketika Daud bertaruh nyawa karena sedang dalam bahaya dari musuh yang mengejar di padang belantara. Karena itu, Daud mempercayakan diri kepada Allah yang melindungi dirinya di tengah pertempuran. Ada pula yang menyebut Mazmur ditulis saat Daud sedang dalam perjalanan ke tempat yang jauh. Disitulah dia merenungkan pertolongan Tuhan baginya dalam perjalanan. Namun melalui pernyataan pemazmur tentang Allah penjaga Israel, dia ingin mengakui bahwa dimanapun berada dan apapun yang dihadapi, umatnya tetap meyakini Allah sebagai sumber pemelihara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian ziarah ini pemazmur memberi kesaksian bahwa tidak ada yang bisa diandalkan dalam hidup selain Tuhan. Seperti saat melalui suatu padang yang luas dan melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mencari sumber pertolongan. Nyatanya tidak dijumpai pertolongan yang datang dari sana. Orang-orang zaman itu kerap menganggap gunung memiliki peran yang sangat penting karena wilayah padang gurun dan banyak hamparan gunung batu, maka setiap orang yang melewati tempat-tempat itu rentan bahaya diserang. Sehingga menjadikan celah di bukit, batu, dan gunung menjadi tempat persembunyian dan tempat berlindung dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyergap. Bangsa-bangsa lainnya pada zaman itu juga melihat gunung sebagai tempat yang dianggap kudus dan di sana diyakini ada kuasa yang layak disembah. Sehingga orang-orang yang tidak menyembah Allah pun menjadikan gunung-gunung sebagai tempat penyembahan berhala dan bukit pengorbanan. Oleh karena itu, pemazmur memakai kata gunung-gunung sebagai gambaran bahwa dia menyadari banyak orang sedang mencari alternatif dan pilihan untuk menemukan sumber pertolongan dalam hidup. Dan ternyata dia mendapati tidak ada seperti Tuhan Allah yang disembahnya. Karena itulah dalam pujiannya dia menyatakan betapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah yang dapat diandalkan dalam segala perkara, dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sejenak melihat perjalanan hidup kita masing-masing di tahun 2023. Entah sebagai pribadi
entah sebagai orang tua, entah sebagai anak, eyang, dan lain sebagainya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, Tuhan yang menyertai kehidupan kita menjadi suatu pengharapan untuk mengakhiri tahun ini. Sama seperti saat keadaan aman ataupun bahaya, kita terus berjaga-jaga. Karena tidak ada yang bisa menjamin masa depan kita. Misalnya, masyarakat tetap akan melakukan ronda siskamling untuk menjaga keamanan lingkungannya. Apakah hari ini ada bahaya ataupun tidak, tetap akan berjaga. Dalam mengimani penyertaan Tuhan, di situ kita akan semakin kagum dan heran akan kebaikan, akan anugerah Tuhan yang telah kita rasakan, yang telah kita temukan dalam perjalanan kita di tahun 2023. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah menyertai kehidupan kita dan tidak pernah terlelap. Allah yang menjadi awal dan akhir dari semuanya. Juga menjadikan anak-anaknya yang tentunya terjamin masa depan. Meskipun kita tidak pernah tahu tahun 2024 seperti apa, akan menjadi apa, dan seterusnya. Tetapi secara iman, secara kehidupan rohani kita dijamin oleh Tuhan. Sebab dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita. 2024 akan kita sambut. Apapun nanti yang akan kita lalui, ingatlah. Tidak ada pertolongan yang datang selain dari Tuhan. Tidak dari gunung yang tinggi, manusia yang berkuasa, tidak juga dari kekayaan dan kepintaran manusia. Hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan yang pasti memberikan jaminan hidup kita. Orang yang disertai Tuhan sepanjang perjalanan ziarah kehidupannya akan dapat menentukan arah hidup dan keputusan yang tepat. Hal ini sangat diperlukan karena waktu tidak pernah akan dapat diulang. Sehingga perlu sebuah panduan hidup untuk mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita melangkah di tahun 2024 nanti. Yang kedua, kita berharap dapat menemukan jalan atas setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun keluarga maupun komunitas. Kita yakin Tuhan terus akan memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab kita yakin kita memiliki Allah yang luar biasa. Natal yang beberapa waktu kita lewati, kita sudah peringati, meyakinkan Allah hadir di tengah-tengah. Dan kehadiran Allah ingin memberikan kepastian, memberikan jaminan, memberikan harapan bagi kita sekalian yang percaya kepada Dia. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk melangkah di tahun 2024. Sebab itu kita tahu siapa yang kita andalkan dan menjadi teman perjalanan hidup kita. Selamat menutup tahun 2023 dan selamat juga
untuk menyambut tahun 2024 dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita responi dengan pujian pelengkap dengan jemaat 242 bait pertama dan kedua. Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah sumber pengharapan kami, Tuhan yang senantiasa kami andalkan dari waktu ke waktu, bahwa kami masing-masing pribadi semakin meyakini, semakin mengagumi, memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang senantiasa menyertai setiap perjalanan, langkah, juang kehidupan kami semua. Untuk itu, setiap pribadi, setiap umat diberikan kesempatan menyatakan syukur dan sukacita. Boleh berada di penghujung tahun 2023. Nyatakan syukur, sukacita dalam doa pribadi.
Kalau sampai hari ini saudara masih bergumul tentang saya penyakit yang sudah derita, atau ada saudaranya yang sedang sakit, saat ini saudara doakan dalam doa pribadi, mintalah kesembuhan kepada Tuhan atas diri sendiri, atas keluarga, saudara yang saat ini sedang sakit. Doakanlah mereka. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan pekerjaanmu, doakan pendidikan anak-anak. Bawalah di dalam doa saat ini. Kita akan berdoa untuk gereja kita, GKJ Bres. Doakan kelompok kita masing-masing, kegiatannya, pengurusannya, pelayanan di gereja ini, program-programnya. Doakan dalam doa pribadi.
kita berdoa untuk kota Solo di mana kita berada. Kita doakan juga bangsa dan negara. Bahwa dalam doa pribadi. Di penghujung tahun 2023 itu, bawalah harapan, bawalah resolusi, bawalah rancangan-rancangan di tahun 2024 yang hendak Bapak Ibu Saudara lakukan. Perteguh, perkuat dalam doa pribadi saat ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, permohonan kami, doa syafaat kami, doa pribadi kami, yang kami persatukan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami yakin percaya, Engkau mendengar, Engkau mengerti, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya setiap doa-doa kami. Mampukan kami untuk menyongsong tahun 2024 dengan keyakinan, dengan kemantapan. Tuhan senantiasa menolong kami dan Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita masuk ke liturgi pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berilah yang terbaik kepada Allah, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, pemberian kita kepada Allah bukan untuk membalas pemberian Allah kepada kita, namun sebagai respon atas pemberian Allah itu. Mari kita senantiasa mengingat firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
kita nyanyikan pengucapan syukur dari PKJ 148, ayat 1 dan 4. Segala hormat, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Kau berikan kami untuk melakukan ibadah pagi ini Tuhan. Kami bersyukur atas bimbingan-Mu, atas penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas pagi ini kami boleh mengumpulkan persembahan ya Tuhan di depan tadi dalam sebelum ibadah kami mengadakan, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini kiranya menjadikan sarana dalam pelayanan kami. Di dalam setiap program-program gereja ini terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami telah selesai dalam melakukan ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan bimbing kami dalam perjalanan menuju ke rumah kami masing-masing. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami melakukan ibadah ini terselip dosa atau kesalahan. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah kami mengajar doa Bapa kami. Kudus
Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah pembimbing yang setia untuk menjalani perjalanan kehidupan di tahun rahmat, tahun yang baru, tahun 2024 yang penuh dengan misteri. Bila badai menderu, dialah perlindungan kita. Bila sakit, bila susah, dialah surya hidup kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Kristus dan turunan Roh Kudus menyertai hidup dan karya kita di sepanjang tahun 2023 ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan dua kali.